Bos, makan masakan Minang di rumah makan Padang mah udah biasa. Tapi kalau makannya di rumah peninggalan Belanda yang usianya lebih dari 100 tahun, ini baru next level, bos. Ini dia Minang Eat House. Rumah makan Minang Melayu di Jakarta Timur, tempat makan sekaligus tempat napak tilas sejarah. Pas banget nih bos, buat warga Jakarta yang pengen liburan akhir tahun tapi nggak pengen pergi jauh-jauh, cus deh langsung ke sini. Halo bos, saya Anggi dari Minang Eat House, rumah makan Minang Melayu di Jakarta yang baru launching. Teman-teman bisa nikmatin makanan sekaligus wisata sejarah di rumah yang umurnya udah lebih dari 100 tahun. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Bos, sebetulnya bisnis ini tuh nggak lahir dari niatan bikin wisata sejarah, tapi berangkat dari keinginan yang lebih sederhana, yaitu menjaga warisan rasa dari keluarga. Jadi misi awalnya kita mendirikan Minang Eat House sebenarnya ingin melestarikan makanan dari budaya Minang begitu, sejarah yang ada di dalamnya. Itu awalnya, karena kita semua doyan makan. Saya sendiri pribadi, saya lahir dari keluarga yang memang keturunan Minang Melayu, dan makanan-makanan di sini adalah representasi dari resep-resep nenek sebetulnya. Dari resep-resep neneknya, Anggi ingin menghadirkan masakan Minang Melayu yang otentik, bos. Ketika menemukan rumah kolonial ini, Doi nggak cuma jatuh cinta pada bangunannya aja, tapi juga pada cerita yang tersimpan. Awalnya rumah ini dikira rumah tua biasa, sampai para tamu datang dari pecinta rumah kuno hingga sejarawan. Dan fakta mengejutkan pun terungkap, bos. Saya kira rumah lama aja. Ternyata semenjak kedatangan berbagai macam tamu, ada yang pencinta rumah tua, ada yang memang seorang sejarawan. Ternyata banyak literatur tentang rumah ini. Oh ternyata bunker di dalam rumah ini ternyata punya sejarah. Yap, di rumah ini ada bunkernya, bos. Konon pernah digunakan sebagai tempat persembunyian Laksamana R.E. Marta Dinata. Dulunya bunker ini justru ditutup demi keamanan. Tapi setelah sejarahnya terungkap, orang-orang justru datang untuk melihat langsung. Nah bos, dari sinilah Minang Eat House mulai dikenal. Ini dia bos, menu yang jadi bintang di Minang Eat House, gulai ikan salai. Rasanya kuat, tapi jarang ditemukan di rumah makan Padang umumnya. Selain itu juga ada ikan selais balado bos, ikan air tawar dari Sumatera yang hidup di sungai-sungai besar seperti Riau dan sekitarnya. Jadi ikan selais ini juga hanya ada di Riau ya, di Jawa itu nggak ada. Jadi saya juga agak kesulitan. Jadi kalau ada kita simpan di palung. Kalau ada yang tahu nih makanan otentik dari sana, mereka pasti pesen tuh, pasti habis. Tapi kita nggak bisa siapin setiap hari kebetulan, karena memang susah bahannya. Bos, ikan selais ini nyaris nggak pernah ada di pasar umum loh. Suplainya terbatas dan distribusinya nggak mudah. Maka itu, tiap kali ikan ini masuk dapur Minang Eat House, menu ini pasti cepat habisnya. Buat penutup, ada pisang santan khas Bukit Tinggi yang bisa dinikmati hangat atau dingin. Masakan Melayu atau Padang, dia banyak kombinasi dari rempah-rempah yang tentunya bisa kita jaga dengan kualitas bahan. Satu, kualitas bahan, dua juga cara mengolah, karena memang masakan Minang, masakan Padang atau Melayu itu butuh proses masak yang cukup panjang, jadi persiapan kami juga cukup panjang. Memasak masakan Minang Melayu itu nggak bisa instan bos. Butuh proses panjang dari pengolahan rempah sampai waktu memasak yang lama. Hasilnya, cita rasa tetap kaya tapi lebih halus dan adaptif.
Gak heran, saat ini udah ada beberapa yang berlangganan catering untuk makan siang di Minang Eat House. Kedepannya atau sekarang sedang berjalan ya alhamdulillah sudah ada banyak beberapa korporasi atau lembaga yang sudah berlangganan catering ke kita. Sudah menghabiskan ratusan potong ayam dan sapi dalam sebulan, range harga masakannya berapaan sih Mas Anggi? Range harga di kita itu di sekitaran 20.000 sampai 50.000 tergantung minuman atau makanan yang pesan. Bos, dalam sebulan pertama aja, omset Minang Eat House diperkirakan udah menembus puluhan juta rupiah loh. Dan menariknya, banyak tamu jadi betah berlama-lama karena makanannya dapat, sejarahnya juga dapat. Semua pengalaman ini bukan datang tanpa aturan, Bos. Kalau udah main di bangunan bersejarah, yang dijaga nggak cuma rasa masakannya saja, tapi juga keutuhan rumahnya, Bos. Tapi karena rumah ini memang sudah masuk ke dalam kategori cagar budaya, jadi memang ada kewajiban buat pengelola untuk selalu menjaga kelestarian bangunannya. Contohnya memang dari awal kita tepat di sini kita nggak pernah merubah apapun dari bangunan aslinya. Bahkan cat pun tidak pernah kita cat. Ini bukti kalau bisnis F&B gak harus selalu ramai tren, tapi bisa menang dengan cerita, kualitas, dan konsistensi, Bos. Nah, Bos, gimana Minang Eat House? Seru kan? Yang terpenting dari bisnis F&B itu tetap konsisten dan stay original. Gimana? Yang penting cuan, Bos. Bos, Mincuan bukan lagi di Swiss kok. Ini tuh cuma 1 jam aja dari ibu kota. Tepatnya di wisata Bukit Domba Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kenali nih, gerombolan domba Valais Black Nose yang punya wajah hitam khas dengan bulu putih lebatnya. Pantas kalau dapat predikat sebagai domba terlucu di dunia. Gemes! Halo Bos, penasaran nggak ini domba Valais Black Nose dari Swiss asli? Kalau mau main, datang ke Bukit Domba, tetap di Cuan Bos. Lokasi yang mendukung seperti perbukitan yang hijau dengan udara yang segar jelas menambah daya tarik tersendiri wisata Bukit Domba Sentul ini. Berbagai aktivitas bersama para domba pun bisa dilakukan di sini, Bos. Jadi kita di sini selain playground, jadi ada umbaran domba, umbaran kuda, terus ada aktivitas anak-anak, jadi bisa memandikan domba, simulasi memerah susu dan membuat yogurt. Jadi anak-anak diajarin untuk membuat yogurt, difermentasi, terus dimasak, terus akhirnya nanti anak-anak bawa pulang yogurt itu. Konsepnya memang menggabungkan rekreasi dan edukasi. Sikapnya satu arah ke bawah ya. Kayak gini ya. Ya mana? Cocok banget buat ayah dan bunda yang mau mengenalkan hewan ternak ke anaknya dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Apalagi hewan ternak yang dihadirkan si domba Valais Black Nose ini. Jadi dia nggak begitu besar, terus dia sangat ramah dengan anak-anak. Jadi dia punya tanduk, tapi seperti hewan peliharaan gitu, seperti anjing, kucing, dia bisa di dalam rumah, bisa ramah dengan anak-anak dan nggak galak. Sesuai dengan namanya, domba ini memang berasal dari puncak Valais yang tertutup salju di Swiss. Nah, habitatnya yang jauh berbeda dengan Indonesia, apa nggak jadi kendala tubuh Yasmin? Mungkin dari makanan aja, makanan yang udah kita sediakan, jadi pengunjung nggak bisa sembarangan kasih makanan lain. Jadi kita udah punya pakan sendiri.
Sebagai pelaku usaha yang bergerak di wisata edukasi hewan, jelas harus paham soal ini, Bos. Terutama karakter hewannya, supaya bisa disiapkan aktivitas apa aja yang sesuai. Nah, untuk melengkapi keberadaan hewan di tempat wisatanya, Bu Yasmin juga menghadirkan kuda poni yang lucu banget ini, Bos. Tak perlu khawatir buat yang belum berpengalaman naik kuda, karena ada petugas yang siap mendampingi. Kuda miniatur horse namanya. Jadi kuda-kuda kecil, nggak terlalu besar yang anak-anak bisa mainin gitu. Aktivitasnya selain kita feeding bisa naik kuda poni itu, tapi untuk anak-anak balita gitu. Di bawah 5 tahun tuh bisa naik kuda poni. Cukup bayar Rp35.000, pengunjung bisa bebas menikmati hiburan di area wisata seluas 3 hektar ini. Lelah beraktivitas, lapar pun datang. Tenang, gak usah risau, karena di sini juga terdapat restoran cepat saji, Bos. Kawasan Sentul di Kabupaten Bogor memang sudah berkembang jadi area bisnis wisata yang menggiurkan, Bos. Di Sentul tuh kebanyakan kan kuliner ya. Nah, saya berpikir karena di sini belum ada kayak mini zoo, resto dengan ada selain tempat makan, tapi juga menampilkan hewan-hewan yang bisa berinteraksi dengan anak-anak tuh di Sentul belum ada. Jadi saya berpikir kalau di daerah Puncak kan seperti ada ya, di sana lebih luas. Nah, di daerah Sentul belum ada. Jadi ini adalah peluang gitu buat kita. Peluang yang ada pun ditangkap dengan cerdas. Bu Yasmin yakin Sentul sangat cocok sebagai lokasi mini zoo, terlebih sebagai habitat baru para domba valais. Karena kita tuh satu-satunya punya izin di Indonesia. Jadi domba-domba ya import dari Swiss, kita import, dan di sini itu kita punya peternakan juga. Nah, Bos, selama libur Natal dan Tahun Baru, Bu Yasmin jelas kasih promo. Dengan rogoh kocek Rp75.000, pengunjung bisa bermain bersama domba, naik kuda, dan mendapatkan cotton candy. Dengan cara ini, Mincuan yakin, Bos, bakal semakin dibanjiri pengunjung. Cuan yang didapat pun luber-luber. Strategi kita itu adalah saling menghargai dengan tim, terus mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada, serta menjaga servis kepada tamu-tamu untuk bisa datang lagi agar happy dan datang lagi ke wisata Bukit Domba. Yang penting cuan, Bos. Bos-bos, akhir tahun ini kayaknya banyak orang menuju satu arah ya. Jogja, Jogja, dan Jogja lagi. Wisata budaya, makanan tradisional, sampai pertunjukan seni, memang semuanya ada di sana. Eits, tapi tunggu dulu, Bos. Untuk merasakan semua itu, nggak harus jauh-jauh ke Jogja. Di Cibubur juga bisa kok, Bos. Halo Bos, saya Anis dari Tanah Bambu. Saat ini kita sedang berada di Tanah Bambu, satu resto wisata di kawasan Cibubur, di mana nggak cuma tempat makan aja, tapi kita juga punya pertunjukan kebudayaan-kebudayaan di Tanah Bambu. Penasaran gimana cuannya? Tetap di Cuan Bos. Bos, Tanah Bambu ini bukan sekedar resto dengan nuansa Jawa. Akar ceritanya jauh lebih dalam. Ide bisnis ini lahir dari memori masa kecil sang pemilik tentang kampung halaman yang dipenuhi rimbunnya bambu. Awalnya itu memang pemiliknya itu asli dari Wonosobo, yang dimana waktu masa kecilnya itu di kampung halamannya itu persis seperti ini gitu. Kalau di sana disebutnya ada papringan atau hutan bambu gitu. Jadi kita pengen membawa suasana di Wonosobo sana ke sini gitu, dan pengen sesuatu yang berbeda aja sih di tengah kota gitu. Mungkin kebanyakannya tempat makan orang datang sekedar makan aja, tapi kita pengen menawarkan sesuatu yang beda.
Dan yang menarik bos, tempat ini bukan dibangun dari nol dengan konsep buatan, tapi justru berangkat dari alam yang sudah ada. Selama bertahun-tahun, area ini adalah hutan bambu asli, bukan setting, bukan properti. Awal mulanya ini sebetulnya betul-betul asli hutan bambu selama 10 tahun. Lalu kita rapihkan, kita bersihkan gitu kan. Akhirnya kita jadikan tempat seperti ini. Kalau ngomongin struggle-nya, mungkin karena sudah sebetulnya nggak cuman kita yang punya suasana konsep Jawa gitu. Tapi kita yang berbedanya adalah yaitu kita selalu menawarkan pertunjukan-pertunjukan setiap bulannya. Setiap bulannya itu kita selalu ada pentas budaya. Nggak melulu tentang Jawa, tapi seperti kemarin kita juga pernah mementaskan tarian Dayak sama tarian Bali. Nah bos, inilah pembeda tanah bambu dengan tempat makan bertema Jawa lainnya. Budaya di sini bukan pemanis, bukan sekali datang terus selesai. Setiap bulan ada pertunjukan yang berganti, dari reog, kuda lumping, sampai tarian dari daerah lain. Artinya pengunjung gak cuma datang buat makan, tapi datang untuk mendapat pengalaman alias experience. Dan kalau sudah urusan experience, orang lain rela datang lagi dan lagi. Tapi bos, experience doang gak cukup kalau makanannya biasa. Dan di tanah bambu, makanan juga jadi bagian dari cerita. Jadi kalau makanannya sendiri mungkin kalau orang pertama kali ke sini top of mind-nya adalah menu masakan Jawa. Tapi sebetulnya kita tidak sepenuhnya masakan Jawa. Kenapa? Karena kita tetap lihat demografis sekitar kita ya Kak ya. Jadi mungkin kita sesuaikan juga ada menu Sundanya gitu, tapi tetap ada menu Jawanya. Jadi intinya kalau makanan kita tetap sesuai dengan demografis yang ada di sini. Tapi kalau ditanya apa sih juaranya di sini, kita punya gulai entok. Menu Jawa tetap jadi tulang punggung meski ada penyesuaian supaya bisa diterima lidah pengunjung Cibubur dan sekitarnya. Dan satu menu yang jadi andalan adalah gulai entok. Ini bukan menu yang umum di resto perkotaan bos. Jelas jadi daya tarik buat pengunjung yang rindu masakan desa. Kalau yang unik lagi, kalau orang datang ke satu rumah makan, datang duduk terus order. Kalau di sini kita konsepnya prasmanan, jadi tamu datang, begitu datang itu yang disuguhkan adalah prasmanan utama kami dulu. Terus semakin ke bawah kita punya banyak warung-warung lagi. Jadi ada warung gorengan, warung kue tradisional, lalu ada bakmi godok, nasi goreng, bahkan warung minumannya juga berbeda. Menu-menu makanan rumahan ini yang jadi favorit bos. Semua dimasak fresh, kemudian disajikan di prasmanan Bude Suprap dengan total menu hingga 60 loh bos. Konsep prasmanan ini bukan cuma soal gaya, tapi strategi jualan. Orang yang datang jadi lebih bebas ngambil, lebih lama muter, dan tanpa sadar spendingnya juga naik. Ditambah dengan warung-warung kecil di dalam area. Pengunjung gak perlu keluar lokasi untuk tambah makan atau jajan. Dari aneka gorengan, camilan tradisional, sampai minuman tradisional. Dan soal rasa, Tanah Bambu gak mau kompromi. Ada beberapa menu yang bahan bakunya kami kirim langsung dari Jawa. Karena di sini sulit banget didapetinnya dan kita coba ganti pun rasanya beda jauh. Seperti dawetnya, gula, tepung, itu semua kita kirim langsung dari Banjarnegara. Inilah yang membuat pengalaman di Tanah Bambu terasa otentik, dari bahan baku masakan sampai bangunannya. Rumah Jawa yang ada di sini bukan replika loh bos, rumah asli sengaja dipindahkan satu persatu ke sini. Kalau misalkan konsep rumahnya sendiri, ini rumahnya ini asli kita beli langsung, kita bawa langsung dari Sragen. Termasuk gentengnya ini kita bawa semua dari Sragen. Jadi mungkin kalau yang ngebangun dari awalnya ya lantai-lantainya aja, tapi kayu-kayu dan rumah-rumahnya semua kita ambil dari Sragen. Studio foto ini jadi nilai tambah buat keluarga, buat anak-anak, sampai keluarga besar yang datang ramai-ramai. Makan dapat, hiburan dapat, foto kenangan juga dapat. Dan semua itu dikemas dalam satu tempat. Kita di sini juga punya studio foto Suwung, namanya Iki Suwung. Jadi dia studio foto yang menawarkan dengan menggunakan baju-baju adat Jawa. Mulai dari baju adat Jawa lurik yang biasa gitu kan.
Biasanya kalau di Jawa kan ada kasta-kastanya gitu ya, ada yang pakai base cap, ada yang lurik, ada yang pakai surjan. Kalau studio fotonya itu kita mulai dari start di 200.000, itu sudah include dengan bajunya. Fotonya selama kurang lebih 1 jam. Bos, walaupun resto ini terbilang cukup baru, mereka sudah sadar bahwa konsep seunik apapun tetap butuh corong. Makanya, mereka manfaatin konten kreator dan KOL buat ngasih contoh pengalaman ke publik. Kita nggak bisa pungkirin kalau promosi kita sangat butuh sekali dengan para konten kreator. Tapi setelah itu dengan berjalannya waktu, sekarang kan banyak sekali netizen yang aktif di sosial media gitu. Jadi alhamdulillah kita sangat terbantu sekali dengan postingan-postingan dari para tamu yang datang ke sini. Dan setelah itu, promosi terkuat justru datang dari tamu sendiri. Orang datang, foto, upload, dan tanpa disadari jadi media promosi berjalan. Ini yang bikin brand experience lebih kuat daripada iklan, bos. Kerennya lagi, dengan menawarkan banyak experience, mereka nggak bikin harganya mahal supaya bisa dinikmati setiap kalangan. Sebisa mungkin harganya terjangkau supaya orang juga merasa tidak terbebani gitu. Kenapa? Karena memang kita kan di sini menyuguhkannya banyak warung-warung nih. Jadi orang juga spendingnya nggak cuma di prasmanan, tapi di warung-warungnya, di warung jadul kita juga kan ada jual aksesoris-aksesoris, baju-baju Jawa dan lain-lain. Strategi harga di Tanah Bambu ini menarik nih, bos. Menu utamanya dibikin terjangkau supaya orang masuk tanpa ragu. Setelah itu, spending terbesar di banyak titik. Dari warung jadul, aksesoris, sampai jajanan kecil. Orang merasa ini murah, padahal transaksinya berlapis-lapis, bos. Dan ketika ada pertunjukan budaya, model bisnisnya lagi-lagi naik 1 level. Kalau lagi ada gelar budaya, itu memang kita memberlakukan HTM. HTM-nya itu di Rp15.000, itu sudah mendapatkan air mineral. Kenapa kami menggunakan HTM? Karena memang kita pakai sanggar yang profesional, Kak. Jadi memang sanggar yang dia bidangnya di situ gitu. Kayak reog ya memang dia spesialnya di reog gitu. Kuda lumping dia spesialisasinya di kuda lumping gitu. Ya, bukan pertunjukan asal ada, tapi sanggar profesional yang memang hidup di bidangnya. Dan semua ini jelas bisa menaikkan jumlah pengunjung yang datang, bos. Kalau pengunjungnya itu di weekend, setiap weekend kita bisa sampai topnya pada saat itu di 2.000 pengunjung, Kak. 1.500 sampai 2.000 pengunjung. Tapi kalau di weekday itu topnya di 400 sampai 500 pengunjung. Bayangin, bos, di weekend saja bisa tembus hingga 2.000 pengunjung. Weekday pun tetap jalan, bos, karena ada event, arisan, sampai wedding. Kebayangkan cuan yang didapat puluhan jutaan per hari, bos. Tantangannya memang besar, karena nggak semua tempat punya hutan bambu asli. Tapi visi mereka jelas, membangun resto dengan hiburan pertunjukan budaya. Nah, bos, gimana, seru kan? Saya ada tips nih buat bos-bos yang mau buka bisnis F&B, itu harus kreatif dan kasih experience yang berbeda buat para tamu-tamunya. Dan yang paling penting, cuan, bos. Bos, sekarang tuh lagi marak banget tren cafe hopping, yakni kebiasaan anak muda yang suka nongkrong dari satu kafe ke kafe lain. Liburan akhir tahun jelas jadi waktu yang tepat buat jelajahin banyak kafe. Apalagi buat yang gak bisa liburan keluar kota, hanya stay di ibu kota. Melihat peluang yang ada, bos cantik ini menghadirkan kafe dengan konsep unik. Namanya Coquette and Cream, yang berlokasi di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Kafe serba pink dan putih ini gak cuma jualan makanan, minuman serba maca, tapi juga aneka produk fashion. Bahkan banyak spot fotonya juga loh.
Pantes customer yang datang rela antri dari pagi. Kebayang cuannya sih ini, Bos. Halo bos, perkenalin aku Adeline dan aku owner dari Coquette and Cream. Jadi kita ada jual matcha and salt bread dan ini tuh cafe warna pink. Emang buat nongkrong sekalian bisa belanja baju dari brand aku juga Estate Your Life. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Bos, kenalan dulu yuk sama pebisnis muda sekaligus influencer yang punya banyak pengikut ini. Namanya Adeline Mackenzie. Punya bakat bisnis yang diturunkan dari orang tua, membuat Adeline sudah terbiasa berjualan dari kecil loh, Bos. Kalau aku sih udah suka jualan dari SD. Aku emang jualan apapun yang bisa aku jual. Waktu itu mulanya dari kayak aksesoris pernak-pernik, tahu nggak sih yang bikin sendiri? Itu ya cuman jualnya 5.000, 4.000 ya paling untung ya setengahnya 2.000 gitu. Tapi aku suka yang ada namanya transaksi gitu, emang kayak jualan. Makanya ya ke bawah sampai sekarang. Berlanjut hingga remaja, Adeline makin jago berjualan, Bos. Produknya adalah yang lagi tren saat itu, seperti squishy hingga fashion. Seiring waktu berjalan, Doi pengen usahanya makin maju. Gak cuma jualan online, tapi harus ada offline store-nya. Ini biar pelanggan bisa lihat langsung produk yang Doi jual. Jadi sebenarnya tempat ini itu awalnya sebenarnya punya bokap aku. Dia itu waktu itu jualan lah F&B, cuman udah nggak dipakai. Akhirnya aku renov pertama kali itu 2 tahun yang lalu buat dijadiin studio. Awalnya mau disewain. Tapi ternyata brand aku semakin berkembang butuh foto studio juga, personal gitu. Akhirnya kita pakai buat brand sendiri gitu, selama 2 tahun jadi nggak dijadiin uang gitu kan ya. Nah habis itu aku kepikiran aja, kenapa kalau kita udah ada tempat nggak dijadiin ya income lagi. Dan jadilah Coquette and Cream Cafe. Sesuai namanya, coquette yang bisa diartikan sesuatu yang feminim dan romantis. Fashion coquette style pun masih jadi tren yang lagi banyak digandrungi perempuan muda loh. Tuh bos, beberapa pengunjung yang datang pun banyak yang mengenakan fashion coquette style yang girly abis. Bos, konsep cafe ini emang menarik banget. Di area depan, customer bisa pesan makanan dan minuman. Sementara di area belakang, ada spot display aneka produk fashion coquette style dari brand milik Adeline. Nah, selain di sini bisa belanja juga kan di belakang sini. Iya, baju-baju aku emang udah lumayan ada 200-an produk gitu yang sekarang ada. Jadi lumayan banyak variasi yang mereka bisa lihat. Sekarang, Mincuan mau kulik makanan dan minuman yang ditawarkan di Cafe Bos Adeline nih. Sesuai tagline bisnisnya, Love Matcha, Pastries and Pink Things. Berbagai minuman dengan base matcha ada di sini. Dari lavender matcha latte, Kinak Dango cream matcha latte, rose matcha latte, dan jasmine pearl matcha. Menggunakan matcha premium, semua minuman ini dibanderol dengan Rp45.000, Bos. Kalau makanan sih sebenarnya sekarang kita emang specialize in matcha karena aku emang personally sering ke luar negeri buat minum matcha. Emang udah dari 4 tahunan yang lalu, dari sebelum ada ceremonial, emang kayak matcha itu aku suka minum gitu. Jadi aku udah cukup lama lah ya. Kalau untuk aneka salt bread terinspirasi dari negeri ginseng Korea Selatan. Harganya mulai dari Rp26.000 saja, Bos. Salt bread itu aku emang suka banget. Aku juga waktu itu tren di Korea gitu. Jadi aku emang udah cobain dari 3 tahun yang lalu sebenarnya. Dan aku suka, dan pas kemarin itu cukup sulit untuk mencari yang kayak sesuai selera aku. Jadi aku bikin akhirannya gitu. Intinya, cafe ini tuh mengusung one stop hangout. Bisa nongkrong, bisa belanja aneka fashion, sampai jadi spot foto yang instagramable banget, Bos. Pantes aja kalau cafe yang buka dari pukul 8 pagi sampai 6 sore ini gak pernah sepi pengunjung. Terlebih di masa liburan ini, Bos. Bos,
Hari gini, sosial media jelas jadi tempat buat para owner memasarkan produknya. Brand awareness pun bisa muncul dari storytelling konten, salah satu cara yang dipakai Odeline. Nah, sebenarnya aku bikinin kayak video parts kemarin ada 10 parts itu perjalanan aku membuka cafe ini dan ternyata banyak banget orang yang tertarik sama ceritanya gitu. Surprisingly, aku cuman awal iseng karena emang boleh deh diceritain aja di post gitu biar beda gitu dari yang lain dan emang kan sekarang persaingan F&B itu susah banget. Jadi aku mikir strategi apa yang belum orang lakuin. Dan kayaknya masih jarang orang ngevideoin dari awal sampai akhir dan kebetulan aku emang suka storytelling dikit-dikit gitu. Jadi ya udah aku bikinin dan ternyata orang tuh nyangkut gitu. Nah, boleh di-spill dong Bos Odeline, sudah berapa banyak pengunjung yang datang? Ratusan, tapi kalau nomor pesanan kayak 100-an gitu mungkin. Tapi kan satu nomor bisa berapa orang gitu. Ratusan pesanan dari pengunjung jelas jadi kerancuan yang mengalir deras. Puluhan juta rupiah per hari pasti tembus nih bos. Nah bos, kalau kalian mau mulai bisnis dari usia muda seperti aku, kalian jangan lupa untuk melakukan hal yang kalian suka dan dari sana kalian bisa konsisten ngelakuin terus dan juga jangan overthinking. Jadi just do it dan lihat ke depannya bagaimana. Pokoknya yang penting cuan bos.